Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa penderita diabetes tampaknya bisa mengontrol kadar gula darah mereka dengan mudah, sementara yang lain terus berjuang tanpa hasil, meskipun sudah mencoba berbagai hal? Rahasianya bukan pada suplemen mahal atau diet ketat yang menyiksa. Justru sebaliknya, kuncinya terletak pada beberapa kebiasaan harian yang sangat sederhana, namun sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan harian terpenting yang wajib diterapkan oleh setiap penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darah secara alami. Dan kebiasaan nomor 4 begitu kuat hingga seorang dokter pernah berkata bahwa kebiasaan ini bisa mengubah jalannya diabetes Anda selamanya. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Ini adalah kebiasaan yang bekerja secara diam-diam, bahkan sebelum Anda benar-benar bangun dan terjun ke rutinitas harian Anda. Banyak penelitian ilmiah yang dirancang secara ketat dan dilakukan dengan metodologi yang solid menunjukkan bahwa hanya 10 menit aktivitas fisik ringan dan santai di pagi hari dapat memicu reaksi biokimia yang luar biasa dan bermanfaat dalam tubuh Anda. Bayangkan saja, gerakan sederhana seperti berjalan perlahan di dalam rumah, meregangkan tubuh dengan lembut, atau melakukan gerakan memutar dan menunduk yang ringan sudah cukup untuk memicu reaksi positif. Salah satu efek utama dari aktivitas ini adalah aktivasi sel-sel otot Anda. Sel otot ini, meskipun sering diremehkan, berperan seperti pompa kecil yang efisien dalam menyerap glukosa dari aliran darah Anda. Yang paling mengagumkan, proses ini terjadi tanpa bantuan insulin. Ini berarti otot-otot Anda bekerja secara mandiri untuk menyerap gula darah dan menurunkannya secara alami. Dalam sebuah penelitian besar yang dilakukan oleh American Diabetes Association, ditemukan bahwa aktivitas fisik ringan di pagi hari secara signifikan mampu menurunkan lonjakan gula darah sepanjang hari, bahkan hingga 24%. Hanya dengan 10 menit gerakan ringan setelah bangun tidur, tubuh Anda langsung disiapkan untuk menghadapi hari dengan metabolisme yang lebih baik dan kadar gula darah yang lebih stabil. Dan manfaatnya tidak berhenti di sana. Aktivitas ini benar-benar gratis. Anda tidak perlu membayar keanggotaan gym, membeli alat olahraga mahal, atau menyewa pelatih pribadi. Anda hanya membutuhkan tubuh Anda sendiri dan sedikit ruang untuk bergerak. Selain itu, aktivitas ini sangat mudah dilakukan dan tidak menuntut kebugaran fisik yang tinggi atau kemampuan olahraga khusus. Bahkan jadwal pagi yang padat masih memungkinkan Anda menyelipkan 10 menit gerakan ringan tanpa membuat Anda merasa terbebani atau stres. Lebih penting lagi, kebiasaan ini akan memberi dasar kuat bagi metabolisme Anda sepanjang hari. Seperti katalisator lembut yang membangunkan sistem tubuh, kebiasaan ini akan mengarahkan tubuh Anda untuk menggunakan energi secara efisien dan menjaga kestabilan kadar gula darah. Anda tidak perlu menyiksa diri dengan olahraga berat atau pergi ke gym sebelum matahari terbit. Cukup lakukan peregangan ringan atau jalan-jalan kecil di rumah selama beberapa menit setelah bangun tidur. Dengan begitu, Anda memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk mulai hari dengan cara yang sehat. Latihan sederhana seperti membungkuk perlahan, memutar badan, menggerakkan lengan dan kaki secara santai sudah cukup untuk memberikan dampak positif. Meskipun ringan, aktivitas ini memiliki efek besar terhadap kestabilan glukosa dalam darah Anda dan bisa menjadi langkah kecil namun sangat berarti dalam pengelolaan diabetes yang efektif. Ingatlah, perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan kebiasaan pagi yang sederhana ini bisa menjadi titik awal yang kuat untuk hidup yang lebih sehat dan lebih stabil bagi setiap penderita diabetes. Tubuh Anda akan berterima kasih atas investasi kecil ini dalam kesehatan Anda. Sekarang mari kita lanjutkan ke kebiasaan kedua, yang merupakan kelanjutan logis dari rutinitas pagi Anda dan dimulai segera setelah Anda menyelesaikan sarapan. Para ilmuwan dan peneliti di bidang fisiologi manusia dan metabolisme menyebutnya sebagai aktivitas pasca makan atau dalam bahasa sederhana, bergerak setelah makan.
Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam membantu mengontrol kadar gula darah, khususnya pada penderita diabetes. Berbagai studi yang dilakukan dengan metode ilmiah yang ketat menunjukkan bahwa bahkan aktivitas fisik singkat selama 2 hingga 5 menit setelah makan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kadar glukosa dalam darah. Ya, hanya 2 menit berjalan kaki dengan santai setelah makan bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Mengapa bisa demikian? Saat Anda bergerak, meskipun hanya sedikit, sel-sel otot Anda membutuhkan lebih banyak energi. Dan sumber energi utama yang langsung tersedia bagi otot-otot tersebut adalah glukosa dari aliran darah Anda. Jadi, ketika Anda bangkit dan mulai bergerak, otot Anda mulai menyerap glukosa untuk digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini membantu mengurangi kadar gula darah secara langsung dan alami. Dengan kata lain, alih-alih duduk diam setelah makan atau langsung kembali bekerja di depan komputer, cobalah untuk berdiri dan melakukan gerakan ringan. Jalan-jalan di sekitar rumah, menyiram tanaman, menyapu lantai, atau bahkan berjalan di tempat sambil menelepon teman. Semua ini bisa membantu. Aktivitas ringan ini, meskipun hanya berlangsung beberapa menit, dapat membuat perbedaan besar dalam menstabilkan kadar gula darah Anda sepanjang hari. Manfaat dari kebiasaan ini tidak hanya pada saat itu saja, tetapi juga membantu mencegah lonjakan tajam kadar gula darah yang seringkali terjadi setelah makan besar. Bagi penderita diabetes, lonjakan ini bisa sangat berbahaya dan sulit dikendalikan. Dengan kebiasaan sederhana ini, Anda memberikan bantuan langsung kepada tubuh untuk memproses glukosa lebih efisien, tanpa memerlukan tambahan insulin. Banyak orang tidak menyadari bahwa gerakan ringan seperti ini bisa menjadi salah satu alat paling ampuh dalam pengelolaan diabetes. Dan karena ini adalah kebiasaan yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya apapun, Anda bisa langsung menerapkannya hari ini juga. Tidak ada alasan untuk menunda. Kuncinya adalah konsistensi. Buatlah kebiasaan kecil ini menjadi bagian dari setiap waktu makan Anda. Bangkit setelah makan dan berjalan selama 2 hingga 5 menit. Lakukan ini tidak hanya setelah sarapan, tapi juga setelah makan siang dan makan malam. Tidak perlu cepat, tidak perlu jauh. Yang penting adalah bergerak. Dengan melakukannya secara teratur, Anda akan membangun rutinitas yang tidak hanya bermanfaat bagi kadar gula darah Anda, tetapi juga meningkatkan sirkulasi, pencernaan, dan bahkan suasana hati Anda. Dan yang terbaik dari semuanya, ini mudah dan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ingatlah bahwa pengelolaan diabetes yang sukses bukan tentang satu langkah besar, tetapi tentang banyak kebiasaan kecil yang konsisten. Dan bergerak setelah makan adalah salah satu kebiasaan yang paling mudah dan paling efektif untuk dimulai. Sekarang kita akan membahas kebiasaan ketiga, yang seringkali diremehkan namun sebenarnya sangat penting. Pola tidur harian Anda. Banyak orang dengan diabetes tidak menyadari bahwa tidur tidak hanya penting untuk istirahat, tetapi juga memainkan peran kunci dalam regulasi kadar gula darah. Dan di sini kita tidak hanya berbicara tentang durasi tidur, tetapi yang lebih penting adalah konsistensi waktu tidur dan bangun Anda setiap hari. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal medis internasional menemukan bahwa bahkan ketika total waktu tidur seseorang tetap sekitar 7 jam per malam, perubahan besar dalam waktu tidur dan bangun, misalnya tidur jam 10 malam satu hari, lalu tidur jam 1 pagi keesokan harinya, bisa menyebabkan peningkatan resistensi insulin secara signifikan. Ini artinya, tubuh Anda menjadi kurang responsif terhadap insulin, yang menyebabkan glukosa tetap berada di aliran darah alih-alih diserap oleh sel. Resistensi insulin adalah salah satu penyebab utama kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Ketika sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, tubuh harus memproduksi lebih banyak insulin untuk mengatur gula darah, yang pada akhirnya membebani pankreas dan memperburuk kondisi Anda.
Perubahan waktu tidur yang tidak teratur mengganggu ritme sirkadian alami tubuh yang merupakan jam biologis internal yang mengatur berbagai fungsi metabolik, termasuk bagaimana tubuh memproses glukosa. Jika Anda sering tidur larut di akhir pekan atau memiliki jadwal tidur yang tidak menentu karena pekerjaan atau kebiasaan, tubuh Anda kesulitan beradaptasi. Ritme hormon terganggu, termasuk hormon penting yang mengatur rasa lapar, metabolisme, dan respons terhadap insulin. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak diinginkan, bahkan jika Anda sudah mengontrol pola makan dan berolahraga dengan baik. Solusinya tampak sederhana, tetapi membutuhkan disiplin. Cobalah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Jadikan pola tidur Anda teratur dan stabil. Tubuh Anda akan berterima kasih karena ia akan memiliki waktu tetap untuk memperbaiki jaringan, memproses energi, dan menjaga keseimbangan hormonal. Tidur yang konsisten akan membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara alami tanpa intervensi tambahan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola tidur yang teratur memiliki kadar gula darah puasa yang lebih rendah dan sensitivitas insulin yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki pola tidur yang kacau, meskipun jam tidurnya sama. Ini berarti bahwa kualitas dan ketepatan waktu tidur sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dibandingkan durasinya. Anda tidak perlu tidur lebih awal dari biasanya. Cukup pastikan bahwa Anda melakukannya pada waktu yang sama setiap malam. Misalnya, jika Anda terbiasa tidur pukul 23.00 waktu, cobalah untuk tidur pada waktu itu setiap hari, termasuk akhir pekan. Hindari begadang dan bangun siang karena alasan hiburan atau istirahat tambahan, karena kebiasaan itu bisa merusak ritme biologis Anda. Konsistensi adalah kunci. Tubuh manusia dirancang untuk berfungsi dalam pola yang teratur. Dengan menghormati ritme alami ini, Anda mendukung kesehatan metabolik Anda secara menyeluruh, termasuk pengelolaan diabetes Anda. Sekarang kita sampai pada kebiasaan keempat yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan tubuh, tetapi justru memiliki dampak paling besar terhadap kadar gula darah Anda. Manajemen stres harian. Banyak orang tidak menyadari bahwa stres kronis bisa menjadi faktor pemicu utama naiknya gula darah. Bahkan jika mereka sudah makan sehat dan berolahraga secara teratur. Ketika Anda mengalami stres, tubuh Anda melepaskan hormon yang disebut kortisol. Ini adalah bagian dari mekanisme fight or flight alami manusia, yang pada dasarnya dirancang untuk memberi Anda energi ekstra dalam situasi berbahaya. Namun, dalam konteks kehidupan modern, di mana stres cenderung bersifat psikologis dan berlangsung terus-menerus, seperti tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau kecemasan finansial, tubuh Anda tetap berada dalam kondisi waspada secara berkepanjangan. Hormon kortisol merangsang hati Anda untuk melepaskan glukosa ke dalam aliran darah agar tubuh siap menghadapi ancaman. Tapi jika tidak ada kebutuhan fisik nyata untuk energi itu, ya misalnya Anda hanya duduk di meja kerja sambil merasa stress, maka glukosa itu tidak digunakan dan kadar gula darah Anda naik. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes yang sudah mengalami gangguan regulasi glukosa. Dan yang lebih rumit lagi, banyak orang yang mengalami stres justru cenderung mengabaikan rutinitas sehat mereka. Makan berlebihan, melewatkan olahraga, tidur larut malam, dan sebagainya. Semua ini menciptakan siklus berulang yang memperburuk kondisi diabetes dari hari ke hari. Namun, berita baiknya adalah bahwa Anda bisa memutus siklus ini. Anda bisa mengendalikan stres dengan cara-cara sederhana namun efektif yang terbukti secara ilmiah. Anda tidak perlu pergi ke tempat retreat atau mengikuti pelatihan meditasi yang mahal. Cukup beberapa menit per hari untuk latihan pernapasan dalam, meditasi ringan, atau bahkan menulis jurnal rasa syukur bisa membawa perubahan besar. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang dengan diabetes yang secara rutin melakukan latihan pernapasan sadar selama beberapa menit setiap hari
mengalami penurunan rata-rata 1% dalam kadar HbA1c mereka dalam waktu hanya 3 bulan. Penurunan sebesar ini biasanya hanya bisa dicapai dengan obat, dan ini terjadi hanya karena mengurangi stres. Beberapa contoh sederhana yang bisa Anda praktikkan setiap hari. Duduk dengan tenang selama 5 menit dan fokus pada napas Anda. Menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Mendengarkan musik menenangkan, berjalan santai di alam, atau sekadar berbicara dengan seseorang yang Anda percayai. Bahkan, aktivitas sesederhana merawat tanaman hias di rumah bisa memberikan efek menenangkan bagi pikiran Anda. Hal yang penting bukanlah metode mana yang Anda pilih, tetapi konsistensi dan niat untuk benar-benar menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Seperti halnya olahraga dan makan sehat, pengelolaan stres juga harus menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari Anda jika Anda ingin mengelola diabetes dengan efektif. Jadi, mari kita simpulkan keempat kebiasaan harian penting yang telah kita bahas. Pertama, aktivitas fisik ringan selama 10 menit setelah bangun tidur untuk mengaktifkan otot dan membantu penyerapan glukosa tanpa insulin. Kedua, berjalan santai atau melakukan aktivitas ringan selama 22 menit setelah makan untuk mencegah lonjakan gula darah. Ketiga, menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap hari untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Dan keempat, menerapkan teknik pengelolaan stres sederhana setiap hari untuk mengurangi kadar kortisol dan membantu menstabilkan gula darah. Masing-masing kebiasaan ini membutuhkan kurang dari 10 menit waktu Anda. Tapi ketika digabungkan dan dilakukan secara konsisten, mereka dapat secara drastis meningkatkan kontrol diabetes Anda dan membantu mencegah komplikasi jangka panjang. Perubahan besar tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Terkadang, kekuatan sebenarnya terletak pada hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan disiplin setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya dengan orang-orang yang Anda sayangi. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan video berikutnya dengan tips dan panduan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan. Bersama-sama, mari kita kendalikan diabetes dengan satu kebiasaan baik setiap hari.